Halo teman-teman, aku di sini dan sekarang materinya tentang struktur kalimat dalam bahasa Jepang. Kalau kalian kemarin sudah melihat videoku yang membahas perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, mungkin kalian sudah sedikit tahu struktur kalimat dalam bahasa Jepang. Kali ini aku akan menjelaskan lebih detail lagi. Struktur kalimat dalam bahasa Jepang itu terdiri dari ada kata, kemudian yang terakhir itu predikat. Kemudian ada kata pertama, kata kedua, kata ketiga, yang terakhir predikat. Ini predikat yang terakhir ini tidak boleh diubah di depan, itu tidak boleh, harus di akhir kalimat. Yang pertama, ini struktur kalimat. Struktur kalimat terdiri dari kata, kemudian predikat. Jadi sebuah kalimat itu harus ada predikatnya dan katanya. Dan predikat tersebut diletakkan pada akhir kalimat. Ini kata-katanya diisi seperti subjek, objek, dan keterangan. Disusun untuk dihubungkan dengan predikat. Ada yang tahu predikat itu apa? Predikat itu kata kerja yang diletakkan di akhir kalimat. Jadi kata-kata seperti subjek, objek, dan keterangan itu diletakkan di depan predikat. Selanjutnya, susunan kalimat. Struktur kalimat. Kalimat kata pertama, kemudian kata kedua, selanjutnya kata ketiga. Ini bisa dibulak-balik, bisa kata ketiga di kata kedua di kata pertama. Ini bebas. Kemudian yang terakhir diisi predikat atau kata kerja. Di bawah ini adalah contoh susunan kalimat bebas. Kata pertama ditambah kata kedua ditambah kata ketiga dan selanjutnya, kemudian yang terakhir itu predikat. Bisa kalian lihat ya contoh di bawah ini. Ini kata pertama itu ada Eka, kemudian kata kedua itu ada warung, kemudian kata ketiga itu ada nasi goreng, kemudian yang terakhir itu kata kerja atau predikat, tapi mas makan. Kemudian yang kedua ini dibulak-balik, subjek, objek, tempat. Yang pertama itu tadi kan objeknya di kata ketiga, kemudian yang kedua itu objeknya pindah ke kata kedua. Dan nomor 3, 4, 5, 6 itu juga sama, itu dibulak-balik, itu bebas. Yang kata kedua, kata ketiga itu bebas. Kemudian yang terakhir itu predikat itu harus diletakkan di akhir kalimat. Selanjutnya, penentuan unsur kata benda dalam kalimat. Kata pertama itu subjek, ada Eka, kemudian kata kedua itu ada keterangan, itu kata tempat di warung di. Kemudian kata ketiga itu ada objek, nasi goreng o, kemudian predikat di akhir itu tabemas. Eka wa warung di, nasi goreng o tabemas. Jadi wa, do itu partikel yang artinya menunjukkan unsur seperti subjek, objek, dan lain-lain. Partikel wa menunjukkan subjek atau topik, kemudian partikel o menunjukkan objek, dan partikel d menunjukkan tempat. Jadi fungsi partikel dalam bahasa Jepang itu sedikit mirip dengan kata depan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan waktu, tempat, arah, dan sebagainya. Tapi kalau partikel dalam bahasa Jepang itu malah diletakkan di belakang kata dan dapat menunjukkan subjek dan objek juga. Partikel dalam bahasa Jepang itu menunjukkan hubungan antara kata yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, adanya partikel, kata-kata dalam bahasa Jepang dapat disusun secara bebas. Yang keempat ini kata yang menerangkan dan diterangkan. Jadi sistemnya itu MD, menerangkan, diterangkan. Kata yang menerangkan, kemudian kata yang diterangkan. Contohnya, kalau dalam bahasa Jepang itu ada akai, itu merah, hana, itu bunga. Kalau bahasa Indonesia dibalik, bunga merah. Kemudian bahasa Jepang, Indonesia jin. Jin itu orang, kemudian bahasa Indonesianya itu dibalik, orang Indonesia. Kemudian contoh terakhir itu ada Indonesia Riori,
Priori itu masakan, kemudian dalam bahasa Indonesia itu dibalik masakan Indonesia. Selanjutnya, predikat dalam bahasa Jepang. Jika melihat tata bahasa dari sisi predikat, terdapat 3 jenis kalimat dalam bahasa Jepang, yaitu yang pertama, kalimat kata benda, yang kedua, kalimat kata sifat, yang ketiga, kalimat kata kerja. Yang pertama, kalimat kata benda. Pola kalimatnya kata, subjek atau topiknya itu apa, diisi kata benda, kemudian partikel wa, kemudian predikatnya ini kata benda kedua plus des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kata benda pertama, yaitu kata benda adalah kata benda kedua. Ini partikel wa-nya menunjukkan bahwa kata benda pertama adalah topik sekaligus subjek dalam kalimat. Kemudian topik yang dijelaskan ini oleh predikat, yaitu kata benda. Kemudian bagian des ini diubah sesuai seperti waktu, positif negatif, halus biasa, dan lain-lain. Contohnya, Eka wa kagese desu. Kagese itu siswa, artinya Eka adalah siswa. Eri wa sensei desu. Sensei artinya guru, artinya Agus adalah guru. Watashi wa Indonesia jin desu. Artinya aku orang Indonesia. Selanjutnya kalimat kata sifat. Pola kalimatnya terdiri dari kata itu subjek atau topik, kemudian ada kata benda plus partikel, kemudian predikatnya itu penjelasan kata sifat plus des. Contohnya, kore wa oishi desu. Kore artinya ini, oishi itu enak, ini enak. Are wa takai desu. Are artinya itu, takai itu mahal, artinya itu mahal. Kemudian Eka-san wa kawaii desu. Kawaii itu cantik atau cute, artinya Eka cute. Selanjutnya, kalimat kata kerja. Polanya sama yang di atas. Kata ini diisi kata benda, subjek, objek atau keterangan atau topik. Kemudian partikel, kemudian predikat itu kata kerja plus mas. Di partikel ini diisi ga, o, ni, de, to, kara, yori, made, dan lain-lain. Jadi sangat banyak kalimat dalam bahasa Jepang yang terdiri dari pola kalimat ini. Partikel dalam kalimat ini menunjukkan hubungan antara kata-kata dengan predikat kata kerja. Bagian mas ini diubah sesuai situasi seperti waktu, positif negatif, bahasanya halus atau bahasanya biasa, dan lain-lain. Contohnya, Eka wa tabimasu. Ga ini menunjukkan subjek yang artinya Eka makan. Bakso wa tabimasu. O ini menunjukkan objek yang artinya makan bakso. Kemudian warung di tabimasu. D ini menunjukkan tempat yang artinya makan di warung. Erito tabimasu. To ini menunjukkan bersama dengan, yang artinya makan bersama dengan Agus. Jadi seperti inilah contoh-contoh struktur dalam kalimat dalam bahasa Jepang. Terima kasih yang sudah menyimak dari menit pertama sampai menit terakhir. Aku ucapkan terima kasih banyak.